Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya teman saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Iqbal Muhyiddin, kelas 12 6D dari BSI Merdeka. Di sini kami akan menjelaskan tentang wanita-wanita penghuni neraka. Salah satu sebabnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walaqtu fil jannati fara'aytu aksyara ahliha al-fuqara wa tala'tu fin nari fara'aytu aksyara ahliha an-nash." Yang artinya, aku melihat ke dalam surga, maka kebanyakan penghuni surga adalah orang kafir, dan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna aqala sakinil jannatin nas." Yang artinya, sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah para wanita. Dalam lafaz yang lain, juga riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ma'saran nas'i tasaddaqna wa aksirna istighfar wa inni wa'aytukunna aksara ahlin nar." Yang artinya, wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian para wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun ciri-ciri wanita penghuni neraka, dan saya akan menyebutkannya sebagian. Yang pertama adalah muslimah calon penghuni neraka, sang pengecat rambut dengan warna hitam. Pada akhir zaman nanti akan ada orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas pada dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau syurga. Yang kedua adalah wanita yang mengaku keturunan orang lain, juga calon penghuni neraka. Yang dimaksudkan wanita yang mengaku keturunan orang lain juga calon penghuni neraka itu adalah orang yang mengaku keturunan orang lain sedangkan mereka dilahirkan bukan dari rahim mereka. Tidak hanya itu, Islam juga melarang seseorang untuk dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Seperti hadis riwayat Ahmad yang berisi seperti berikut. Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Adapun ciri-ciri yang ketiga adalah wanita yang menuntut ilmu akhirat demi tujuan duniawi akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mempelajari ilmu agama merupakan aktivitas yang dimuliakan dalam agama Islam, agama kita. Akan tetapi, bila seorang muslimah belajar ilmu agama untuk mengejar nafsu duniawi, maka ancamannya adalah neraka. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Ciri-ciri yang keempat adalah muslimah yang bercerai tanpa alasan tidak bisa menginjak surga. Perceraian dibolehkan di dalam agama kita, agama Islam, selama itu merupakan pilihan terakhir. Namun bagi para wanita yang meminta cerai pada suami tanpa alasan yang jelas, hukumnya adalah neraka jahanam. Seperti yang dijelaskan pada hadis Abu Daud, siapapun wanita yang meminta tidak talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Adapun ciri-ciri wanita penghuni neraka keenam adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Nauzubillahi min dzalik. Kelompok wanita ini sering dijumpai Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Kalau telanjang ini maksud adalah memakai baju yang tipis
ketat sehingga memperlihatkan aurat, lekuk tubuh. Wanita yang berani memperlihatkan auratnya ini diancam tidak bisa masuk surga. Lewat hadis Muslim yang berbunyi, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini. Wanita penghuni neraka. Tentang hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah fukara. Orang-orang kebanyakan penduduknya, dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah wanita." HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Imran serta selain keduanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita apa yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penduduk surga, yang mayoritasnya adalah fukara, para fakir miskin, dan neraka mayoritasnya penduduk adalah wanita. Tetapi hadis ini menjelaskan sebab-sebab yang mengantarkan mereka ke dalam neraka. Dan namun disebutkan dalam hadis lainnya, di dalam kisah gerhana matahari, Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan sholat gerhana. Dengan sholat yang panjang, beliau Rasulullah SAW melihat surga dan neraka. Ketika beliau melihat neraka, beliau bersabda kepada para sahabatnya, radhiyallahu anhum, dan aku melihat neraka, maka tidak aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penduduknya kaum wanita. Sahabat pun bertanya, mengapa demikian, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menjawab, karena kekufuran mereka. Kemudian ditanya lagi, apa mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap suami-suami mereka, berbuat baik kepada salah orang di antara mereka pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu. HR Bukhari dari Imam Tirmizi. Ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah orang di antara mereka selama waktu panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu. HR Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang wanita penduduk neraka. Beliau bersabda, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang, melenggak-lenggokkan kepala mereka karena sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari suaminya kepada mereka seakan-akan seperti panu
onta, mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wangi surga, padahal wanginya bisa didapati dari jarak pandangan perjalanan sekian dan sekian. HR Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sekian pembahasan kami dengan tema wanita penghuni neraka. Bila ada kata yang salah, tutur kata tidak enak di hati, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.